Halo Eris, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan kabar dia untuk Eris Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di bulan Oktober 2024 ya guys. Ada seseorang yang pengen kasih kabar ke kamu Eris tentang keraguan-raguannya padamu. Cepet banget. Oke. Terlepas dari kamu pengen tahu kabar dia atau nggak pengen tahu kabar dia, tapi setidaknya izinkanlah dia menyampaikan sesuatu padamu guys, karena kabar dia ini katanya penting untukmu, oke? Ini general reading bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan dia. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance atau persahabatan dia atau hubungan dia dengan keluarga. You will know it if this person is your person. Oke. Kalau memang orang yang akan aku reading sebentar lagi adalah orang yang kamu kenal ya. Kamu nggak perlu memfokuskan wajah siapapun dan nggak perlu menyebutkan nama siapapun dalam readingan ini. Kamu akan langsung tahu aja jika readingan ini untuk kamu, oke? Oke, karena aku bicara dengan banyak Aries sekaligus, jadi nggak semua Aries akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi guys. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Kita akan langsung mulai saja karena masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja, tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Oke. Dimulai dari oracle dulu, satu kartu dari sini sebagai pilot untuk kabar dia ini. Ya, mic 3. Calm on the archangels, calm the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Aries Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia di bulan Oktober 2024. Terima kasih. Raise your vibration. Oke, raise your vibration. Tentang keraguan-raguan sih aku lihat di sini ya. Jadi ini orang kayak berusaha untuk bisa keluar dari keraguan-raguannya. Oke. Kamu mungkin melihat perubahan sikap ini orang guys. Berbeda dengan yang sebelumnya ya. Jadi ada apa ya, kenapa ini orang yang mungkin kamu bertanya-tanya juga dalam hatimu, tapi dia bukan tipe yang bisa langsung mengungkapkan, atau sampai saat ini dia memang belum sempat ngomong apapun tentang keraguan-raguannya sama kamu, but you feel something different with this person. Oke, the two of swords itu guys bukanlah energi yang bagus, it's a very low vibration ya, karena orang membiarkan dirinya seperti di persimpangan jalan, pelin-pelan. Oke, jadi the two of swords adalah minor arcana. Itu kartu bikinan manusia, energi yang dibikin oleh manusia sendiri. Manusia mengarah ke situ atau membuat dirinya berada dalam kepelin-pelanan atau kebimbangan, keraguan-raguan ya. Jadi untuk keluar dari the two of swords pun maka harus manusianya sendiri yang berjuang atau berusaha dengan cara raising the vibration. Karena dia tadi di frekuensi rendah, jadi untuk bisa keluar dari kebimbangan atau keraguan-raguannya atau kepelin-pelanannya, dia menaikkan frekuensi atau vibrationnya, dan itu akan membuat dia keluar dari the two of swords menjadi as a sword. Oke? Dari yang bimbang-bimbang menjadi yakin, dari yang ragu-ragu menjadi yakin, dari yang pelin-pelan ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, ujungnya akan bisa memilih satu jalan yang tepat. Karena ada tuh sebenarnya kiri kanan sama guys, karena pedang itu sama panjangnya dan kemudian bentuknya juga sama ya, 50% gain 50% loss, dan itu yang masih belum dipahami oleh ini orang saat ini ya. Jadi menurut dia takut kayak akan salah memilih keputusan, padahal tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar dalam mengambil keputusan di the two of swords ya. Di masa kepelin-pelanan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Oke, jadi ini bukan tentang membuat pilihan yang tepat, tapi adalah berani mengambil pilihan dan kemudian bertanggung jawab terhadap pilihannya tersebut. Dan ini orang terlepas dari dia sadar atau nggak sadar, dia itu berusaha untuk rising the vibration tadi supaya bisa membuat pilihan yang dia inginkan. Oke, dan kemudian menanggung jawab pilihannya. Dan tentu saja pilihan dia itu nanti akan berpengaruh kepada kamu Aries. Oke, let's say misalnya ini berkaitan dengan romance. Kamu resonate dengan romance dalam readingan ini. Jadi the two of swords itu mungkin dia
kayak memikirkan apakah hubungan ini akan dilanjutkan atau hubungan ini diakhiri. Oke. Kalau dilanjutkan 50% gain 50% loss, kalau diakhiri pun 50% gain 50% loss. Kalau dilanjutkan dia harus bertanggung jawab dengan keputusannya karena ada Two of Swords adalah minor arcana. Kalau diakhiri pun maka dia harus bertanggung jawab dengan keputusannya. Diteruskan, diakhiri, tetap ada pengaruhnya ke kamu. Itu dia kalau dalam hal romance ya guys. Kalau misalnya dalam hal finansial, kamu mungkin kayak mau minjam uang dari ini orang, dia sedang mempertimbangkan apakah akan kasih ke kamu atau nggak kasih. Nah, dia kasih maka resikonya ada, nggak dia kasih pun resikonya ada, dan itu tetap harus ditanggung jawabi, dan itu berpengaruh sama kamu kayak gitu. Kayak akan ada yang dia putuskan sebelum 31 Oktober ini dan akan sangat berpengaruh sekali padamu. Jadi kabar dia saat ini bimbang. Orang yang bimbang guys nggak suka diganggu ya, nggak suka di desak-desak, nggak suka disudutkan, dan nggak suka dipengaruhi. The Two of Swords adalah let me decide it, give me time for deciding. Dan The Two of Swords guys bukan cerita menunggu selamanya. Tidak ada yang selamanya di dunia ini, tidak ada yang akan begitu-begitu saja di dunia ini. Cepat atau lambat kamu akan segera mengetahui keputusan apa yang diambil ini orang terkait dengan situasi yang sedang kalian jalani bersama saat ini, oke? But this person is like don't disturb me, jangan ganggu aku. Jangan banyak ngomong, jangan bicara dulu sama aku. Beberapa di antara kalian mungkin didiamkan guys di beberapa hari terakhir sampai dengan 31 Oktober nanti. Tapi dia sebelum 31 Oktober akan sudah bisa mengambil keputusannya. Beberapa di antara kalian mungkin akan tetap melihat perubahan sikap ini. Just let it be, oke? Karena The Two of Swords itu guys bukan kendalimu, di luar kendalimu. Dia yang akan memutuskan sendiri apa yang dia mau, oke? Dan guys, keputusan orang kita harus bisa terima ya. Ya gak sih? Aku tak tanya sama kamu Eris, kamu bikin keputusan, kamu suka gak kalau keputusan kamu itu ditolak orang atau tidak dihargai orang? Terutama itu berkaitan dengan hidupmu, dengan dirimu. Oke, sebenarnya idealnya guys, keputusan apapun yang diambil orang itu hak dia. Oke, walaupun itu akan berefek buruk pada kita, tapi tetap itu hak dia. Once kita sudah mau mengubah keputusan orang, itu yang disebut dengan controlling. Dan controlling itu nggak bagus guys, karena tidak ada yang bisa kita kendalikan di dunia ini selain diri kita sendiri. Itu pun guys nggak akan pernah bisa maksimal ya. Biasanya kita akan put something effort, time, money, apapun itu untuk mengendalikan orang. Oke, dan itu hanya akan bisa bertahan sementara waktu. Setelah kita tidak mampu lagi put effort dalam mengendalikan orang tersebut, itu biasanya akan lepas dan orang itu akan kembali ke seperti apa yang dia inginkan. Lose control from us, out of our control. That's why sangat tidak disarankan sekali untuk mengendalikan orang lain, tapi biarlah dia memilih berdasarkan apa yang dia inginkan ya. Oke, mari kita lihat dulu Eris kartunya seperti apa. Halo. Just the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Eris. Kabar dia. Nine of Swords, overthinking guys. Kemungkinan besar kalian memang berurusan sama Gemini guys. Ini biasanya begitu ya. Kalau The Two of Swords datang itu, atau The Two of Pentacles itu bau-baunya Gemini. Dan Sword adalah air sign atau energinya Gemini ya. Tertutup semua, orangnya sangat tertutup sekali. Aku lihat sangat-sangat tertutup sekali. Terutama di masa-masa kebimbangannya ini. But they will choose something that you like. You like it very much gitu deh guys. Kamu akan suka sekali dengan keputusan yang diambil oleh orang yang ngasih kabar sama kamu ini. Because it's like togetherness. Four of Wands datang di sini. Dari Empress ke Four of Wands, dia tuh kayak akan memilih kamu. Kayak akan membuat pilihan yang membuat kalian berdua sama-sama senang. Jadi bukan hanya menyenangkan dirinya sendiri. Seperti yang di awal aku bilang guys, The Two of Swords 50% gain, 50% loss ya. Jadi kalau dia memilih bersama denganmu, berarti ada yang dia korbankan. Kalau dia memilih untuk bisa menyenangkan dirimu juga, maka dia akan mengorbankan sesuatu dari dirinya. It's like a balance. The Four of Wands itu seimbang kiri dan kanan. I lose something and then I choose you, something like that. Dan kamu gak akan percaya dengan ini orang, entah kenapa.
Aries. Karena ada Five of Wands, beda hati, beda pikiran, beda tindakan. Ini orang bimbang, ragu, konflik batin antara kamu dengan dirimu sendiri ya. Kalian berdua tuh kayak sama-sama labil, nggak jelas deh Aries, dan ini berbahaya sekali. Seharusnya kalau dia labil, kamu itu orangnya stabil gitu loh Aries, biar bisa ini loh, biar bisa klop ya. Tapi dua-duanya kayaknya sama-sama meragukan. Oke, apapun keputusan dia, kamu tetap akan meragukan dia, something like that. Either you don't trust this person atau you don't trust yourself. Oke. Jadi tugas aku di sini untuk mengingatkan sama kamu Aries, ini orang akan membuat keputusan dengan mengorbankan, dengan ada pengorbanan dari dirinya. Oke, you should respect that. Kamu harus menghargai. Oke, jangan malah dengan mengirimkan sinyal I don't trust you, I cannot trust you, maybe you choose me for something else, maybe you want something from me. Nggak usah gitu-gitu ya, karena ini orang sebenarnya takut penyesalan. Jadi ada keputusan yang mau dia ambil dan kemungkinan itu akan berpengaruh nggak baik sama kamu, tapi dia takut dia akan menyesalinya. Menyesalinya itu ke dirinya ya guys, bukan menyesali karena jadi berpengaruh tidak baik sama kamu, enggak. Tapi mungkin aku akan menyesal begitu. So I need to make another decision yang berbeda dengan apa yang dia mau, dan itu harus mengorbankan sesuatu dari dia, dan itu akan baik untukmu, tapi kamu akan merespon dengan negatif katanya. Keluarlah dari negativity tadi, raise up your vibration. Karena ini orang sudah rising the vibration, you need to raising your vibration to Aries ya, supaya balance di antara kalian berdua. Karena the Four of Wands adalah simbol dari balance. Oke, Aries, itu aja yang aku punya untuk kamu guys. Diri dengan kabar dia untuk bulan Oktober 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi diri dengan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.